warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba masih sudah makan. Kali tenang, masih pada gue. Masih bantu nggak bu? Tolong dibantu buat catatnya ya. Si Ryan ketemu si Biro. Si Aslan ketemu si Rokat. Ini ibu-ibu udah pada makan atau belum? Kalau sekarang udah pada opat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah billadzi ja'ala al-qiyama lil-ibadah wal-ibadah bil-qira'ah wal-qira'ah bil-ma'rifah wal-ma'rifah bil-ibadah wal-ibadah lillah ta'ala. Al-awwal hayatuna nasrullah alladzi qad ata'ana ni'matan katsiratan hatta anistati'a al-mujtama fi madinatan mubarak. Tak lupa kita kunjungkan kepada baginda alam, yakni pemimpin proklamasi Islam yang telah menancapkan kalimat tauhid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabiyyina al-Mustafa wa habibina al-Mustafa Muhammadin yang telah membawa kita dari zamannya kontak sampai zamannya Ibrahim Tawata, dari zamannya Ali bin Abi Thalib sampai zamannya Mustafa Musa yang paling tahu, dari zamannya Utsman bin Affan sampai zamannya saya sendiri yang paling tampan, dari zamannya kegelapan sampai zamannya terang-menerang seperti saat ini. Minal zulumati ilal nur wa minad dhalalah ilal huda. Al-Mukarram pimpinan Majelis Ustazah Haji Maryam, Al-Mukarram Ustazah Mursalah, Al-Mukarram Ustazah Muhajidah, Al-Mukarramin ibu-ibu jamaah yang saya cintai. Intinya saat itu amanatin tahtal ma'adu Isra Mi'raj. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sepatah dua kata yang bertentang Isra Mi'raj. Ngomong-ngomong dulu katanya Isra Mi'raj itu apa? Isra Mi'raj adalah perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, sampai juga ke Sidratul Muntaha. Peristiwa ini harus diketahui oleh umat muslim, karena umat muslim wajib mengetahui Isra Mi'raj itu, dikarenakan Isra Mi'raj bertentangan dengan turunnya perintah sholat 5 waktu. Isra Mi'raj adalah dua perjalanan Rasulullah SAW. Isra yang maknanya perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj artinya perjalanan Nabi Muhammad SAW dari langit pertama sampai ke Sidratul Muntaha. Saya boleh cerita nggak? Cerita kisah tentang Rasulullah SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW ingin
menjalankan perjalanan ke langit pertama ditemani oleh Buraq dan didampingi oleh malaikat Jibril dan Israfil. Dan kalau Nabi Muhammad naik Buraq dengan satu detik, kalau ibu-ibu yang udah naik sebuti, tengah mata, lampu sampai kanan belakang ke kiri, matanya gantung-gantungnya sampai ke atas. Sesampainya Nabi Muhammad SAW ke langit yang pertama, disitulah Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam pun menyapa Nabi Muhammad, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi Muhammad, Waalaikumsalam. Lanjut ke perjalanan kedua. Ke langit yang kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Setelah bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam, menyapa Nabi Muhammad SAW dan mendoakan Nabi Muhammad. Lanjut ke langit yang ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ibu-ibu sudah pada tahu kan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu Nabi yang paling ganteng sedunia. Kalau ibu-ibu mah Nabi Yusuf kayaknya kadang-kadang ngejut Pak. Tapi kalau ngeliat saya mah nggak tahu, kayaknya nggak mau ngeliatin saya. Lanjut ke perjalanan langit yang keempat, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Setelah langit keempat, Nabi Muhammad lanjut ke langit yang kelima, bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Sebelumnya Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi yang terdahulu, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Pas Nabi Musa alaihissalam bertemu Nabi Muhammad, terlihat Nabi Musa sangat sedih dikarenakan ada kisah Nabi Musa melihat Nabi Muhammad yang umurnya sangat muda, namun umatnya lebih banyak masuk surga dibandingkan umat Nabi Musa. Lanjut ke perjalanan ke langit yang ketujuh, bertemulah Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang ibu-ibu bertanya kepada Nabi. Setelah itu Nabi Muhammad lanjut ke perjalanan yang terakhir, yaitu menuju Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk menjalankan sholat 50 kali dalam satu malam. Ibu-ibu pada kenapa kalau misalnya sholat 50 kali dalam satu malam? Kita ada juga yang 5 kali aja masih kadang bolong, kadang ditarik-tarik, apalagi 50 kali. Dan disitulah Nabi Muhammad turun kembali menghadap Nabi Musa dan meminta pendapat kepada Nabi Musa. Meminta pendapat kepada Nabi Musa untuk meringankan sholat menjadi 5 waktu. Dan Nabi Muhammad kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta keringanan dan Allah menyetujuinya. Namun Rasul Ibrahim baru 5. Nah, Nabi Muhammad turun lagi menghadap Nabi Musa. Ditanya oleh Nabi Musa, Nabi Muhammad, apakah kamu sudah mendapatkan keringanan? Nabi Muhammad menjawab, sudah, dikurangi 5. Nabi Musa berbicara kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, umatmu tidak akan kuat dengan perintah tersebut. Mintalah kekurangan Nabi. Dan Nabi Muhammad kembali selama 9 kali bolak-balik menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadilah sholat 5 waktu. Tentang Isra Mi'raj ini terdapat di dalam Quran surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Cukup sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya. Bila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah. Sebelum saya tutup, mari kita bersalawat bu, semoga mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihatlah siapa yang mengatakan. Wabillahi taufiq wal hidayah, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.